energi maintenance yang terdiri dari metabolisme basal ditambah pengaturan suhu ditambah dengan energi untuk menyokong tubuh pada saat istirahat. Namun pada ikan, karena dia merupakan ikan Poikilotherium, sehingga tidak ada produksi atau belanja energi untuk menghasilkan panas, maka ini boleh dikata nol, pengaturan suhunya boleh dikata tidak ada. Kemudian energi untuk menyokong tubuh pada saat istirahat itu juga pada ikan sangat kecil sekali, karena ikan hidup di air, di mana air sudah punya tekanan tertentu untuk kecenderungan mengangkat, ya, hukum Archimedes. Kemudian ikan juga memiliki kantong udara atau swim bladder yang membuat ikan lebih mudah untuk mengapung, sehingga dari maintenance benar-benar yang di kontribusi terbesar dari maintenance itu boleh dikata metabolisme basal, sehingga energi maintenance kurang lebih hampir samalah dengan metabolisme basal. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kebutuhan penggunaan energi oleh ikan pada berbagai ukuran. Jadi di sini kita melihat bahwa pada ikan muda energi terbesar itu digunakan untuk pertumbuhan jauh lebih tinggi daripada energi untuk metabolisme. Tapi ketika ikan mencapai ukuran tertentu, kemudian melewati fase pertumbuhannya, maka ikan mengalami penurunan kebutuhan energi untuk pertumbuhan, dan malah kebutuhan untuk metabolismenya itu lebih tinggi daripada kebutuhan pertumbuhannya pada usia-usia setelah ikan melewati masa pertumbuhan maksimalnya. Nah, ini adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara banyaknya pakan yang diberikan dengan energi yang belanja energi yang disebutkan sebelumnya. Yang pertama, basal metabolisme. Ini terlihat bahwa basal metabolisme itu tidak dipengaruhi oleh banyaknya makanan. Jadi kita tahu bahwa meskipun misalnya bahkan ketika makanan tidak ada, basal metabolisme tetap dibelanjakan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. Dan ketika makanan banyak, basal metabolisme belanja untuk bernafas, untuk memompa darah ke seluruh tubuh, untuk gerakan peristaltik usus, tetap belanja energinya seperti itu, tidak tergantung pada banyaknya makanan. Kemudian yang kedua adalah voluntary activity. Ini adalah energi untuk bergerak. Jadi kelihatan bahwa kalau makanan tersedia atau ada makanan yang lebih banyak, maka gerakan atau aktivitas bergerak dari ikan itu juga akan semakin tinggi. Ketika makanan tidak ada atau sepertilah kita berpuasa, maka gerakan juga menurun. Kita hanya berbaring saja dan seterusnya, sehingga voluntary activity ini mengalami peningkatan jika jumlah pakan yang diberikan juga akan meningkat. Kemudian specific dynamic action yang didefinisikan tadi sebagai energi untuk mengunyah, menyerap, mencerna makanan, ini ternyata mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan feeding. Jadi semakin banyak makanan yang tersedia, semakin banyak yang dimakan, tentu energi untuk melakukan
proses mengunyah, mencerna, menyerap makanan itu akan lebih meningkat juga. Nah, kemudian proses untuk pembentukan lemak-lemak yang terkait dengan reproduksi juga akan meningkat ketika jumlah makanan yang diberikan itu bertambah. Nah, demikian pula dengan urin dan ekskresi yang keluar dari urin dan ekskresi yang dikeluarkan lewat insang, itu juga akan meningkat seiring dengan bertambahnya makanan yang diberikan. Demikian pula dengan feses, semakin banyak makanan yang diberikan, maka feses juga akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya kita meningkat kepada pertumbuhan. Bagaimana pertumbuhan menurut rumus-rumus bioenergetika? Pertumbuhan sama dengan I kurang F tambah U tambah R, di mana G ini adalah growth, pertumbuhan, kemudian I adalah makanan yang dikonsumsi atau intake, kemudian F ini adalah feces, banyaknya pakan yang tidak tercerna, kemudian U ini adalah urin, banyaknya nitrogen yang terbuang melalui urin yang merupakan sisa dari proses atau katabolisme protein. Kemudian R ini adalah metabolisme, di mana ada metabolisme dari specific dynamic action, ada basal metabolisme, kemudian ada voluntary activity. Nah, bagaimana supaya pertumbuhan meningkat? Maka upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana supaya intake ini meningkat, kemudian di sisi lain feses turun, energi yang terbuang lewat feses, energi yang terbuang lewat urin, kemudian energi yang digunakan untuk metabolisme dapat diminimalisir atau dapat diminimalkan seminim mungkin. Jadi ini kita berpindah ke sini, kita jelaskan satu-satu ya, bahwa kita ketahui bahwa untuk meningkatkan konsumsi atau energi yang dikonsumsi oleh ikan, tentunya persyaratannya yang pertama adalah kita harus menjaga supaya ikan itu sehat. Kalau ikannya itu tidak sehat, jelas dia tidak bisa makan meskipun makanannya tersedia. Kemudian yang kedua, kita mengupayakan agar kondisi lingkungan optimal. Nah, kita tahu bahwa beberapa parameter kualitas air jika melewati level yang optimalnya akan menyebabkan ikan kehilangan nafsu makan. Contoh, apakah suhu terlalu panas, itu juga akan menghilangkan nafsu makan. Kemudian kehadiran amoniak dalam perairan, itu adalah contoh-contoh yang harus dijaga sehingga faktor lingkungan ini tidak menyebabkan ikan menjadi kehilangan nafsu makan. Kemudian apalagi yang ketiga adalah pemberian pakan atau feeding rate yang optimal. Jadi makannya jangan berlebihan atau jangan juga kurang. Yang keempat adalah bagaimana frekuensi pemberian pakan yang tepat. Apakah pemberian pakannya 1 kali atau 2 kali atau 3 kali? Tentunya didasarkan atas pengetahuan kita terhadap spesies ikan yang kita pelihara, bagaimana kapasitas lambungnya dan bagaimana laju pencernaannya. Kemudian yang kelima, pemilihan pakan yang cocok baik ukuran, bentuk maupun warna. Jadi jangan sampai ukuran pakan tidak sesuai dengan bukaan mulut sehingga ikannya sudah sehat, airnya sudah bagus, tapi ikan tidak bisa makan karena ketidaksesuaian dengan
ukuran pakan. Kemudian untuk menambah konsumsi pakan dari ikan, pakan juga harus diberikan atraktan. Kemudian yang kedua adalah meminimalisir energi yang terbuang lewat feses. Bagaimana menjaga supaya energi yang terbuang lewat feses itu bisa dikurangi, bisa diminimalisir? Yang pertama adalah menjaga kondisi ikan agar berada dalam keadaan sehat. Yang kedua, ketika menyusun pakan atau memformulasikan pakan, hendaklah komposisi kimia dan kandungan energinya dikaitkan dengan stadia hidup ikan, umur atau ukuran, dan kategori ikan, apakah dia karnivora atau omnivora atau herbivora. Kemudian yang ketiga, dalam penyusunan pakan hendaknya dipilih bahan-bahan yang berkualitas baik, bebas dari bahan-bahan toksik. Kemudian berikutnya, ukuran partikel bahan penyusun pakan hendaknya berukuran kecil sehingga mudah dihidrolisa. Yang berikutnya, perlu melakukan treatment tertentu terhadap pakan yang digunakan dalam pembuatan pakan. Intinya di sini adalah bagaimana supaya koefisien kecernaan meningkat. Nah, sekarang banyak teknologi-teknologi untuk mengupayakan supaya koefisien kecernaan dari suatu pakan itu meningkat. Apakah dengan fermentasi dulu, atau ada istilah kalau protein itu dihidrolisat dulu, dan sebagainya. Kemudian berikutnya perlu mengupayakan optimasi kondisi lingkungan, terutama suhu dan oksigen terlarut. Jadi ini suhu dan oksigen terlarut ini bisa ketika diatur sedemikian rupa, ini bisa juga menjadi upaya untuk memperkecil terbuangnya energi lewat feses. Kemudian berikutnya adalah bagaimana meminimalisir energi yang terbuang lewat urin. Nah, kita tahu bahwa katabolisme protein pada ikan itu menyisakan sejumlah amoniak dan urea yang dibuang lewat urin, padahal amoniak dan urea itu sesungguhnya masih mengandung energi. Nah, karena itu salah satu cara untuk meminimalisir supaya pembuangan energi lewat urin ini dapat ditekan adalah dengan pengaturan protein pakan yang tidak berlebihan. Jadi di sini setiap spesies, bahkan setiap stadia dari masing-masing spesies perlu diketahui berapa kebutuhan proteinnya, sehingga kita tidak memberikan protein yang berlebihan yang ujung-ujungnya juga nanti akan terbuang lewat urin. Nah, di samping bisa mengurangi kualitas air karena urin atau amoniak yang keluar itu bisa menjadi racun bagi ikan, juga secara ekonomi kelebihan protein dalam pakan ikan sangat-sangat tidak ekonomis mengingat harga protein yang mahal. Kemudian yang kedua adalah tingkat energi pakan yang memadai. Jadi di samping protein yang diatur atau ditetapkan dengan hati-hati, juga tingkat energi, di mana kita mengatur jangan sampai energi kurang, sehingga untuk memenuhi energi yang kurang itu terjadi proses perubahan dari protein. Selanjutnya
yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan adalah meminimalisir energi untuk metabolisme, di mana metabolisme di sini ada 3, yaitu ada yang untuk specific dynamic action, ada untuk metabolisme standar, ada untuk aktivitas. Nah, untuk specific dynamic action ini masih bisa diupayakan untuk dikurangi, tetapi untuk metabolisme standar ini tidak bisa lagi dikurangi karena sudah seperti itu. Kemudian yang bisa dikurangi juga adalah aktivitas. Nah, bagaimana mengurangi itu adalah pembatasan ruang gerak ikan sehingga ikan tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk bergerak. Ya, mungkin analoginya sama dengan ayam pedaging yang ditempatkan secara baterai, kemudian makanannya tersedia di situ, tentunya energi yang dikeluarkan untuk aktivitas bergeraknya jauh lebih sedikit dibanding ayam kampung yang diumbar tanpa kandang, lari ke sana kemari untuk cari makan. Ya, jadi analoginya yang seperti itu, pembatasan ruang gerak ikan, kemudian dengan membatasi ruang gerak ikan, tetapi oksigen dengan pakan dijamin cukup. Kemudian hal lain yang diatur adalah arus air. Biasanya di kolam-kolam itu ditetapkan diberikan arus untuk membuang atau menjaga kualitas air. Nah, arus ini harus mempertimbangkan bahwa tidak menyebabkan terjadinya belanja energi pada ikan untuk menentang arus yang diberikan. Nah, dengan upaya-upaya ini, yang pertama konsumsi pakan ditingkatkan, yang kedua energi yang dibuang lewat feses dikurangi, kemudian energi yang dibuat lewat urin dikurangi, kemudian energi yang dikeluarkan untuk beraktivitas dikurangi, diharapkan pertumbuhan ini akan bisa ditingkatkan. Jadi sekian apa yang bisa saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.